يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak terasa di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ke-12. Mudah-mudahan selama 12 hari ini kita mampu mengambil pelajaran dari ibadah puasa kita, dan Allah mudah-mudahan senantiasa menganugerahkan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ibadah puasa disyariatkan kepada kita sebagai seorang mukmin. Juga ibadah puasa disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita, sebagaimana dalam firman-Nya yang sudah kita ketahui bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Perintah ibadah puasa ini di dalam Al-Qur'an paling tidak ada dua terminologi yang berbeda. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata siam. Nah, sementara dalam ayat yang lain Allah menggunakan kata saum. Bagi kita sebagai orang Indonesia, siam ataupun saum maknanya sama, yaitu puasa. Nah, tetapi sebenarnya jika kita perhatikan lebih jauh, bahwa dalam bahasa Arab makna saum dan makna siam itu ada makna yang berbeda penekanannya. Jika kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, dengan kata siam yang dimaksud adalah berpuasa, kita menahan diri dari makan dan minum sebagaimana yang disyariatkan. Nah, sementara ada puasa yang lain dengan maknanya bukan menahan lapar dan haus, bukan tidak makan, tidak minum, tetapi puasa berbicara. Misalnya dalam salah satu ayatnya, yaitu dalam surah Maryam ayat 26, ketika Sayyidah Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah memerintahkan kepada beliau, faquli inni nazartu lirrahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Allah berfirman, katakanlah ketika bertemu dengan orang-orang, sesungguhnya aku bernazar untuk Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yaitu aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada manusia, kepada orang-orang. Jadi kata saum itu sebetulnya penekanannya lebih kepada puasa berbicara. Nah, sementara siam yang disyariatkan kepada kita ini puasa tidak makan dan tidak minum. Nah, itu bedanya antara saum dengan sauman. Walaupun tentu bagi kita ketika siam, puasa tidak makan tidak minum, bukan berarti kita juga tidak menjaga lisan atau pembicaraan kita. Kita boleh berbicara, akan tetapi pembicaraan kita harus dikendalikan. Pembicaraan yang tidak merusak ibadah
puasa kita, sehingga keduanya makna puasa yang sesungguhnya mencakup antara siam dan juga saum ya. Puasa menahan lapar dan haus, juga puasa mengendalikan lisan kita. Baik, lalu berikutnya tujuan ibadah puasa ini sangat banyak sekali makna yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Nah, salah satu di antaranya, puasa itu bertujuan untuk menghidupkan ruh kita, menghidupkan ruhani kita. Manusia itu memiliki dua dimensi atau disebutkan sebagai dua alam ya. Yang pertama dimensi ruhani, dimensi ruh atau alam ruh. Yang kedua dimensi materi ya. Dimensi ruh itu misalnya manusia ini memiliki sifat-sifat malakuti ya, sifat-sifat baik seperti malaikat, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi juga memiliki dimensi materi di mana keinginan-keinginan terkait dengan materi, keinginan makan, keinginan minum ya, hawa nafsu dan sebagainya. Nah, manusia memiliki dua dimensi ini. Dan puasa sangat bermanfaat bagi manusia untuk menghidupkan ruh ini dan menekan keinginan-keinginan materi ya, keinginan-keinginan yang bersifat zahir dalam diri manusia itu sendiri. Makanya bisa kita lihat kenapa ya di saat puasa ini kita mengurangi makan, mengurangi minum, tetapi kalau kita lihat tingkat spiritualitas orang yang berpuasa ini secara umum meningkat. Selama seharian dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, aktivitas terus berjalan ya. Yang bekerja mencari nafkah, pulang bekerja, berbuka, kemudian sholat, dilanjutkan masih mampu melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, paginya masih mampu bangun di sepertiga malam untuk sahur, bahkan ada yang melaksanakan sholat sunnah juga, tapi kelihatannya tetap kuat melaksanakan ibadah-ibadah itu, bahkan melebihi ketika di luar bulan suci Ramadan. Padahal di luar bulan suci Ramadan mestinya ya tubuh kita lebih kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut karena nutrisi, asupan gizi dan sebagainya lebih banyak ketimbang di bulan Ramadan. Nah, tapi kenapa justru kemampuan kita dalam menjalankan ibadah, tingkat spiritualitas kita itu justru meningkat ketika kita melaksanakan puasa. Nah, karena memang puasa itu menghidupkan ruh kita yang menyebabkan tingkat spiritualitas kita meningkat. Dan ketika kita memenuhi seluruh hasrat tubuh kita, nafsu kita dengan makan dan minum, justru itulah yang akan membuat ruh kita menjadi lemah. Bahkan bisa jadi dalam waktu tertentu ruh kita menjadi mati ya. Lalu hikmah berikutnya, puasa itu mengajarkan kepada kita untuk berempati terhadap sesama ya. Puasa melatih kita atau sensitivitas kita terhadap nasib sesama kita. Seorang sufi, Abu Sa'id Abil Khair, beliau mengatakan jalan menuju Tuhan itu sebanyak tarikan nafas dan jalan yang paling pendek menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita berkhidmat terhadap sesama. Maka bulan suci Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk berkhidmat terhadap sesama kita. Puasa mengajarkan bagaimana kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggal karena penggusuran atau musibah kebakaran dan sebagainya.
empati ini menjadi pesan utama dalam puasa ya, karena salah satunya tujuan disyariatkan ibadah puasa ini, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan supaya kita ini dipersamakan antara orang miskin dan orang kaya. Bisa jadi orang yang kaya ini selama ini jarang merasakan sentuhan lapar misalnya. Nah, dengan ibadah puasa tidak terkecuali orang kaya pun dia merasakan sentuhan lapar sehingga mampu merasakan nasib sesamanya. Kemudian barangkali yang terakhir yang ingin saya sampaikan, salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah mendidik kita bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Dalam satu riwayat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita yang dia diketahui memarahi, mencaci maki pembantunya di bulan suci Ramadan, dan kabar itu sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau meminta sahabatnya untuk memanggil wanita itu ke rumah beliau, ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di rumah, Rasulullah menyediakan makanan dan minuman. Kemudian wanita itu diminta untuk memakan dan meminum ya makanan dan minuman yang disediakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu wanita ini keberatan, ya Rasulullah, saya ini sedang berpuasa, mana mungkin saya harus membatalkan puasa saya dengan makan dan minum. Lalu kata Nabi, bagaimana mungkin kamu berpuasa sementara kamu mencaci maki pembantumu? Nah, artinya pesan beliau adalah puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga bagaimana akhlak dan perilaku kita, baik lisan kita ataupun tindakan kita. Sehingga dari peristiwa itu, sekalipun dia puasa menahan lapar, menahan haus, ketika dia tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik, maka rusaklah puasanya, sehingga Rasulullah menjelaskan seakan-akan lebih baik tidak berpuasa, lebih baik makan saja ketika kita puasa tapi tidak mampu menunjukkan akhlak yang baik saat kita berpuasa, tidak mampu menunjukkan akhlakul karimah terhadap sesama, tidak mampu menjaga lisan ataupun tindakan yang tidak seharusnya terhadap sesama kita. Karena justru inti dari puasa itu juga adalah pengendalian diri kita, pengendalian nafsu kita. Semua anggota tubuh kita harus dikendalikan, termasuk dalam berkata-kata ya, menjaga lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah puasa ini betul-betul menjadi satu sarana buat kita untuk belajar lebih baik lagi, mendidik diri kita masing-masing mampu menyerap saripati dari tujuan dan hikmah ibadah puasa itu sendiri. Demikian, terima kasih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لنا واغفر لنا